Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agusti. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai struktur pengembangan kurikulum. Baik, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui apa sih kurikulum itu. Jadi, kurikulum merupakan rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara mengajar. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pendidikan adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Tujuan ini mencakup tujuan umum, contohnya seperti mencetak individu yang berilmu, berkarakter, dan siap berkontribusi di kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, isi kurikulum atau materi pembelajaran. Komponen ini mencakup semua pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang harus dipelajari peserta didik. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan standar kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai di setiap jenjang pendidikan, yang kemudian harus relevansi dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi atau metode pembelajaran adalah cara penyampaian materi kepada peserta didik agar mereka memahami dan menguasai kompetensi yang ditetapkan. Metode yang dapat digunakan berupa pembelajaran aktif seperti diskusi, eksperimen, dan problem solving. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik mengembangkan keterampilan melalui proyek nyata yang diberikan guru, yang kemudian dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga yaitu pendekatan diferensiasi atau menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan setiap individu. Yang ketiga yaitu evaluasi dan asesmen. Ini digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Evaluasi bisa berupa asesmen formatif, contohnya seperti ujian harian, tugas, observasi untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu asesmen sumatif atau ujian akhir, ujian nasional untuk mengukur hasil belajar secara keseluruhan. Jadi, komponen kurikulum haruslah dirancang dan diimplementasikan secara harmonis agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Setiap komponen saling mendukung, dari tujuan pendidikan hingga evaluasi hasil belajar, guna menciptakan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum yaitu ada 5. Yang pertama yaitu faktor perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu faktor filosofis, psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu faktor perguruan tinggi. Dan yang keempat yaitu faktor kondisi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu faktor nilai dan norma masyarakat. Baik, masuk materi yang pertama yaitu mengenai dasar pertimbangan kurikulum tahun 2013. Jadi, penyusunan kurikulum tahun 2013 pada dasarnya menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik integratif, dan mengacu pada kurikulum tahun 2006. Beberapa permasalahan di antaranya yang pertama yaitu konten kurikulum yang masih terlalu padat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Yang kedua yaitu belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dari tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, contohnya seperti
pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill belum terakomodasi di dalam kurikulum. Yang keempat yaitu belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Jadi itulah dasar pertimbangan dari penyusunan kurikulum tahun 2013. Kita masuk materi yang kedua yaitu mengenai rasionalitas pengembangan kurikulum tahun 2013. Jadi kurikulum tahun 2013 ini dikembangkan untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum tahun 2006. Kurikulum tahun 2013 juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Selain itu juga menurut Kemendikbud bahwasannya pada dasarnya zaman selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus pula disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman. Saat ini yang dituntut adalah kurikulum yang lebih berbasis pada penguatan, penalaran, dan bukanlah hafalan semata. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai dasar pertimbangan kurikulum merdeka atau KURMA. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka didasarkan pada berbagai faktor yang melatar belakangi perubahan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 2013 dianggap terlalu padat dan kurang fleksibel bagi sekolah dan guru. Pandemi menyebabkan learning loss atau hilangnya pembelajaran yang signifikan, kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian menanamkan budaya gotong royong, kebinekaan, dan kemandirian dalam belajar. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kurikulum Merdeka hadir untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Materi keempat yaitu mengenai rasionalitas pengembangan kurikulum Merdeka. Pengembangan kurikulum Merdeka didasarkan pada pertimbangan rasional yang kuat agar pendidikan di Indonesia lebih relevan, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Kemajuan teknologi dan globalisasi menuntut siswa memiliki keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, sehingga siswa memiliki gaya belajar dan kecepatan yang berbeda. Sehingga diperlukan pendekatan yang lebih personal dan fleksibel. Dengan rasionalitas ini, kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan siswa serta tantangan global. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kurikulum Merdeka ini dikembangkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum tahun 2013 dengan lebih menekankan fleksibilitas, diferensiasi, dan pembelajaran yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.